Terus sahabat gue itu ngomong ke gue gitu, ya berarti mungkin bakat lo emang gitu San, bakat lo ya ulet aja gitu, itu bakat lo. Oh bisa juga gitu. Karena kalau latihan itu memang sebenarnya hal yang sangat nggak menyenangkan, Vin.
Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama gue Alvin Wiryanata. Kali ini gue bersama drummer keren yang menurut gue luar biasa dengan prestasinya yang segudang. Gue nggak bisa sebutin karena nggak cukup ini kamera nih, begini gede nggak cukup. Prestasi terlalu banyak. Oke, dan dia pernah masuk 50 the best drummer ya versi majalah Rolling Stone. Welcome, Sandy Winarta. Thank you, Vin. Begini dia cool. Kalau gue begini dia begini. Agak salting juga sebenarnya. Tenang. Lu nggak kurang, Sen. Oke. Keren ya, muka keren. Apalagi drummer lagi. Siapa? Come on, man. Oke. Sen, gue senang banget lu bisa datang. Iya, sama-sama. Ya. Terus gue senang banget gue main dengan lu. Gue nyaman banget. Nyaman banget. Yeah. Oke. That's good to hear, man. Ada rahasia nggak di balik itu semua? Kalau rahasia sih mungkin enggak sih. Cuma nggak tahu sih kalau gue pokoknya konsepnya kalau main sama orang yang pasti sih gue dengerin aja sih. Gue dengerin. Karena kan pertama kalau dalam kayak format yang bersih kita main trio. Ya. Drum itu kan rhythm section. Yes. Kan yang megang melodi lo, megang harmoni lo, terus solo pun lo kan. So basically di sana fungsi gue accompaniment. Okay. Of course gue harus dengerin, ya kan kalau kita accompany someone ya kita harus dengar siapa yang kita accompany. Yeah. Itu aja sih sebenarnya. Jadi gue dengerin main lo, ya udah gue just blend with the music aja. Dan tadi guys, gue kan jebak dia nih sebetulnya, trading 8 sebetulnya. Terus gue balik ke trading 4. Dan ya karena dia denger, ya udah, gue nggak ngeliat ada sesuatu aneh dan gue lihat makin keren aja. Gue makin sebel nih gitu. Kenapa gue kok jadi kayak keinjek-injek begini gitu ya guys. Cuman it's okay lah, gue bagaimanapun gue acara ini mesti jalan ya guys. Oke. Cuman yang gue rasain setiap kali gue main, setiap kali gue jatuhin melodi, setiap kali gue ini lo juga komen juga secara musik. Itu rahasia lo denger dan apa teknik juga apa gimana? Iya. Sebenarnya kalau dijabarin agak panjang sih Vin ya. Oke. Ringkas aja nih. Oke. Jadi simpelnya gini, kalau menurut gue bermain musik ataupun seni apapun juga sebenarnya pasti pertama yang kita kuasai adalah penguasaan teknik, apapun instrumennya atau apapun medianya. Kita pasti harus menguasai at least beberapa teknik dasar at a certain level yang memungkinkan kita untuk bisa berekspresi dengan bebas di instrumen kita. Setelah itu selesai, nah baru yang tahap kedua yang which is ini masuk ke musiknya itu, ya which is ya itu kita dengerin terus kita ngerti groove-nya, flow-nya, kayak dinamik juga kan. Klimaks itu kan kita dengerin yang teman main kita itu kerasa kok. Lo mau build up solo lo atau lo udah selesai atau gimana, itu dari main lo nggak perlu ngelihat pun sebenarnya kan bisa ketahuan dari sana. Betul komunikatif banget. Betul jadi itu aja sih kalau gue konsep bermain musik gue sih simple banget sebenarnya. Jadi waduh, simple buat dia ya guys. Dia jangan percaya sebetulnya, rumit buat gue sebetulnya. Oke. Nah terus dengan konsep seperti ini gue coba tebak nih siapa drummer favorit lo nih. Aduh, gue juga drummer favorit gue juga nih. Brand Blade mungkin nggak? Dulu awal gue belajar drum sampai gue lulus kuliah di Australia, gue main traditional grip. Sampai gue awal berkarir di Jakarta pun masih mungkin 2 tahun 3 tahun gue masih traditional grip. Gue terus intens dengerin Brian Blade, gue ganti ke match grip. Jadi memang Brian Blade itu influence berat banget buat gue. Kenapa? Apa yang lo suka dari dia? Buat gue sih dia sangat lyrical banget sih. Betul banget, setuju. Itu gue suka banget. Gue suka banget. Bagaimana dia sama Cikoria juga kan? Itu bagus banget. Gila, bagaimana dia komunikasi, berasa ya? Bagus banget. Terus, ini lu nggak tiba-tiba jadi drummer kan nih? Awal-awalnya lu gimana? Boleh nggak cerita ke teman-teman? Boleh. Kok nyasar gitu jadi drummer? Terus jauh banget lagi, kayak ini bukan nyasar namanya, gelem. Maksudnya gimana tuh? Sebenarnya sih awal kan gue main piano. Dan gue kebetulan istilahnya tuh grow up in the church. Jadi gue dari kecil memang main piano, main keyboard di kebaktian lah, ini selalu service. Nah, satu saat drummernya lagi nggak ada. Terus gue kayak bantuin drum bisa nggak gitu? Gimana mainnya?
ya udah basic beat gitu, terus gue cobain, oh bisa, terus gue cobain kok seru banget ya gitu. Nah kebetulan di rumah itu kakak gue yang main drum, jadi drum sih ada di rumah. Ya udah, jadi ada drumnya, alatnya gue coba-coba dan gue suka, jadi dari sana sih sebenarnya. Terus lu sempat sekolah juga kan ya? sempat sekolah juga. 2000 kalau nggak salah ya, tahun 2000 lu di betul. Australia. Iya, 2000 sampai 2004 akhir. 2004 akhir ya? Iya. Apa yang lu pelajarin di sana di Australia? Sebenarnya ketika gue berangkat Sebentar, sorry gue putus. Karena yang baik di Australia nggak semua kayak begini guys. Sorry ya guys. Baik di Australia juga kagak becus-becus juga mainnya. Maaf nih buat yang tersinggung, sorry. Jadi banyak yang dari luar juga, ya ini curang sih sebetulnya. Ini nggak fair nih. Ya coba banyak yang dari luar juga, Australia juga, Berkeley juga, mainnya nggak becus. Wah lu curang tuh. Coba gimana? Coba ceritakan kecurangan lo tahun 2000 gimana? Kok jadi kayak begini gitu? Kalau menurut gue sih gue lumayan apa istilahnya hoki banget ya. Karena di kampus gue itu gue ketemu guru yang menurut gue sangat bagus banget. Sangat bagus banget. Jadi dalam artian dia ngajarin gue itu bukan oke, teknik A gini, teknik B lo latih gini, nanti hujan mainin A, B, C gitu, dia nggak gitu. Jadi dia lebih ngajarin konsep. Jadi rhythm tuh gini, quarter note, eighth note, terus lo ngelatihnya gini. Nah, jadi kayak gimana Vin ya? Kayak kalau lo belajar bahasa, lo kayak diajarin grammar aja gitu. Jadi lo nggak diajarin, lo hafalin vocab. Iya, vocab lo. Itu kan kita bisa baca kamu sendiri gitu. Jadi gue belum diajarin grammarnya aja gitu. Jadi ketika kita udah paham itu, ya of course kita bisa mulai apa istilahnya, ya bikin kalimat sendiri. Lo bisa nulis buku sendiri karena lo udah paham gitu. Ya kayak gitu sih, gue hoki ketemu guru yang bagus banget sih. Ya, tapi kan banyak yang juga yang dari Australia yang begitu mainnya nggak beres. Maksudnya ya hoki lo juga, lo secara lo nya juga udah bener gitu. Maksudnya nggak? Ditambah dapat guru yang mungkin bagus juga, yang ngebuka jalan lo. Jadi lo latihan berapa jam bro? Kalau sekarang sih, tunggu dulu nih, berapa jam nih? Kita mesti lihat nih, ya kan? Kita juga bisa kayak dia, tenang guys, tenang. Masih punya kesempatan, berapa jam dulu nih? Oke. Kalau zaman gue masih kuliah di Australia, terus apalagi di New York kemarin sih. 2014 New York ya? kemarin 2014 betul. Kayaknya sih kalau yang di New York sih gue intensif banget sih. Mungkin gue 8-10 jam ada kali ya tiap hari itu. 10 jam. Kalau di Australia gue hampir segituan juga sih, antara 6-8 jam juga sehari. Sehari tuh. Lu nggak ada liburnya tuh? Paling kalau lagi jenuh ya ya gue ambil day off lah paling sehari gitu. Sampai 10 jam. Oke, 8 sampai 10 jam. Oke. Terus lu kayak orang gila gitu nggak, kayak dengerin terus di, mungkin lu naik angkutan umum atau di mana, atau lu mungkin banget. Zaman gue di Australia kan zaman apa? Discman ya? Iya, Discman. Gue gak mungkin pergi keluar rumah tanpa itu sih. Jadi gue selalu bawa itu. Jadi buat lo dengerin itu adalah apa? Jadi gini, kan ketika kita latihan kan kita mikir apa yang harus kita latih, terus kita analisa udah bisa belum. Nah, buat gue ketika gue ada waktu, misalnya gue keluar, gue naik bus atau gue naik train atau gue jalan, itu buat gue saat-saat gue ini gue bisa dengerin musik nih sekarang nih gitu. Karena kalau gue kayak apa, kayak makanan ya. Karena kalau lo nggak ada makanan, lo mau latihan apa yang mau lo latih gitu. Kayak gitu aja sih. Nah, oke. Ada satu lagi nih pertanyaan. Kok orang yang belajar ya di sini ya, orang di sini ya, yang belajar di sini mungkin dia udah denger, dia udah apa, lu kok mainnya kagak enak ya? Dia mungkin udah latihan 7 jam mungkin gitu ya. Kenapa ya? Maksudnya apakah orang itu terlalu berpikir teknis? Atau gimana? Kalau main nggak enak itu, kalau menurut gue pribadi sih ya nih, menurut gue pribadi kalau main nggak enak itu pasti ada hubungannya dengan ya your personal experience dengan musik tersebut gitu. Karena gini, kayak yang gue bilang tadi di awal, kita tahap bermain musik kan ada 2. Pertama kita kuasai instrumen memang pasti, karena kalau kita benar-benar nggak bisa main instrumen juga, kita walaupun ide musik kita banyak, kita kan nggak bisa ekspresi kayak gitu. Nah, jadi tahap pertama memang teknis. Nah, cuma kalau gue perhatiin dari beberapa teman, terus berapa memang murid-murid kan gue ngajar juga, mereka tuh suka kecampur mindsetnya. Jadi mereka mikir, oke, gue udah latihan drum nih, cepet banget, udah teknik gila nih. Mereka suka kecampur. Mereka mikir dengan menguasai instrumen dengan sedemikian hebat itu, mereka merasa bahwa oke, gue kalau main musik udah pasti hebat nih, karena kan gue main drum gokil gitu. Nah itu kekeliruan menurut gue.
karena kan main musik itu benar hal yang berbeda itu. Ini instrumen, ini musik lain banget itu, dua dunia berbeda. Nggak ada hubungannya menurut gue malah gitu. Nah jadi kalau misalnya main nggak enak, berarti menurut gue pribadi sih dari pengalaman gue, kan dulu juga main gue nggak enak banget sih. Itu Nggak pernah, gue dengerin lu di YouTube nggak pernah. Itu bohong guys, kebohongan besar. Tapi beneran men, gue nggak pernah happy denger main gue sendiri itu sampai makanya gue baru ngeluarin album gue sendiri itu 2017. 2017 nih? Iya, karena gue bener-bener ngerasa 2017 itu 2016 lah, 2017 gue ngerasa kayak gue denger main gue bisa enjoy nih gitu. Jadi gue bisa kayak lagi santai ngopi atau whisky, gue kan hobi whisky. Sambil nyantai gitu. Itu kuncinya tuh guys. Whisky. Iya, oke. Jadi gue sambil nyantai, gue dengerin record, gue bisa enjoy. Nah buat gue itu berarti ini lumayan nih, udah mulai dapet nih gitu. Makanya gue baru berani bikin album kayak gitu. Jadi menurut gue enak nggak enak itu ya itu personal experience lo sama musik tersebut kayak gitu. Titik di mana lo ngerasain bahwa lo rekaman tuh enak? Titik di mana lo ngerasain bahwa mulai main tuh enak? Pada tahun keberapa lo belajar? Lo ngerasa bahwa main lo tuh klik nih? Wah nih gue dapet. Kalau gue pribadi mungkin kalau gue lo bilangnya late bloomer kali ya gue. Lo bayangin aja kan tadi gue mulai kuliah tuh dari 2000. Oke, Australia. Gue baru benar-benar ngerasa dengerin main gue tuh gue nggak cringe gitu. Gue oke nih enak nih gue bisa. Terus gue ulang lagi dengerin itu ya 2016. Jadi hitungnya berapa tahun? Iya. Itu dengan keadaan latihan 8 jam. Iya. Kalau lu termasuk kategori orang berbakat kah? Menurut lu nih, lu rasa lu berbakat kah? Atau memang lu nggak berbakat tapi lu kerja keras lu bisa? Ini good question banget. Gue dulu sering ada sahabat gue yang bilang gitu. Karena gue sering curhat. Karena gue ngeliat orang-orang lain kok gampang banget sih gitu, kayak belajar gini, main gini gampang banget gitu. Gue kayaknya udah latihan lama kayak gitu, terus gue main gue masih belum nih gitu. Jadi kayak tapi kebetulan gue pertama emang gue suka latihan orangnya, suka belajar kali ya, suka belajar juga suka. Terus yang atau terus sahabat gue itu ngomong ke gue gitu, ya berarti mungkin bakat lo emang itu bakat lo ya ulet aja gitu, itu bakat lo. Oh bisa juga gitu. Bakat lo ulet. Bakat yang kurang istimewa sih. Seorang Sandy Winarta punya bakat semangat, ya udah bakatnya semangat aja, gigih udah bakatnya. Gue juga bisa guys. Terus habis itu lu setelah dia ngomong gitu lu ngerasa gimana? Ya gue ngerasa kayak ya mungkin ada benarnya juga gitu. Mau gimana lagi? Soalnya ya bakat sih gue rasa ada. Kayak misalnya kayak setiap orang yang ada minat terhadap musik aja, menurut gue ada potensi dan ada bakat kan. Cuma kan bakat itu kan kadarnya ada. Nah itu. Kalau gue pribadi sih jujur gue nggak pernah merasa gue sangat berbakat atau gimana sih. Kayak karena gue ngerasa gue bisa main kayak gini tuh ya memang karena kerja keras gue lumayan gitu. Ya gue ngerasa gitu aja sih gitu. Nah terus berarti buat temen-temen nih yang malas latihan nih, apa saran lo gitu buat teman-teman yang maksudnya latihannya kuliah dulu, tunggu kuliah atau tunggu tugas, gimana tuh? Kalau menurut gue sih mungkin mereka belum ketemu passion aja sih, Vin. Belum ketemu passion, kan dia udah kuliah, bayar kuliah, betul nggak? Belum tentu, kuliah tuh belum tentu lo passion sama yang lo pelajari ya nggak, yang lo pilih. Jazz kan udah kuliah jazz nih ke sekolah tertentu gitu kan, gitu main begitu juga sama. Belum tentu juga, berarti dia belum tentu passionnya di sana, betul Vin? Atau mungkin dia berpikir bahwa dengan kuliah gue mungkin bisa lebih bagus nih gitu. Masa sih? Lu untuk nentuin kuliah kan mesti passion bro. Lu untuk kayak gini lah, gue mau jadi musisi handal berarti gue harus kuliah, gitu. Atau gimana? Kalau gue sih gitu dulu mikirnya. Kalau gue ngerasa kayak dari SMA pokoknya gue belum ngerasa kayaknya jalan hidup gue musik nih gitu. Gue ngerasa kayak emang passion gue dapet banget di situ, jadi gue udah langsung gue atau di musik gitu. Nah cuma kalau dari ngobrol-ngobrol banyak teman-teman gue yang mereka sampai kuliah pun mereka sebenarnya kayak masih nyari-nyari juga gitu. Ya mereka sambil jalan aja ibaratnya kan gitu. Karena kalau latihan itu memang sebenarnya hal yang sangat nggak menyenangkan, Vin. Betul. Iya kan? Lo pasti ngerasain, karena latihan tuh isinya tuh repetisi. Betul. Satu hal lo bisa ulang-ulang sampai ratusan kali gitu. Itu hal yang pasti sangat boring. Yes, betul. Terus kedua, latihan yang nggak fokus itu menurut gue cuma buang waktu. Jadi lo latihan itu setiap menit tuh lo memang harus fokus banget nih. Apa yang gue latih? Apa fokus ke goal gue apa nih?
misalnya apa speed gitu lah, latihan teknik ya lo perhatiin speed sama metronom. Oke, tempo segini udah bisa nih naikin dikit. Jadi benar fokus aja gitu, dan which is tuh berat kan. Buat gue berat banget itu menurut gue kalau fisiknya sih nggak kerasa sih, kita memang musik kan nggak terlalu fisik, nggak terlalu fisikal. Nah, jadi latihan itu bukan hal yang menyenangkan. Nah, gimana orang bisa latihan berjam-jam? Itu kan melakukan hal yang tidak menyenangkan selama berjam-jam itu. Jawabannya cuma satu, passion aja sih. Kalau memang itu udah passion lu banget gitu, gue ngerasa kayak gue pengen bisa main kayak gini. Gue ingat banget itu zaman gue di Australia itu gue penggila Tony Williams. Oke, siapa yang nggak tahu? Iya kan. Nah itu gue ngulik right cymbal-nya itu gue pengen banget bisa main kayak gitu. Jadi ya mungkin itu passionnya gitu. Jadi kayak ya udah gue latihan berjam-jam kayak gitu. Jadi menurut gue kalau tanpa passion, lo nyoba dikit kayaknya udah bisa nih, udah bosan cabut gitu. Ya kan kalau gitu ya nggak bisa dipaksa sih itu. Lu tipe orang yang penakut gak? Misalnya penakut tuh dalam arti gini, lu lihat ada orang ngejam udah gitu, lu ngeliat, wih ini keren banget nih. Ya gue tahu sih sekarang, menurut gue sih lu paling keren sekarang. Cuman maksudnya dulunya gitu kan. Sekarang lu udah jadi kupu-kupu kan, dulu pada saat lu jadi ulet gitu ya. Lu ngeliat orang penakut atau lu saingan nih, rese nih orang nih, gue mesti kayak gini nih. Lu yang mana? Gue yang terakhir lo pasti. gue sebenarnya tipe orangnya kompetitif banget. Kompetitif banget. Sangat kompetitif gue. Cuma gue nggak eksplisit aja. Jadi gue ya sering lah gue ngeliat yang bagus banget gitu mainnya, apalagi yang waktu di New York kemarin kan gue ngeliat kayak, aduh bagus banget nih orang mainnya nih. Oke, tunggu ya. Terus waktu lu bilang entar lo ya gitu kan. Waktu lu bilang gitu, maksudnya di otak lu ada goal nggak? Lu maksudnya cara latihan lu gimana gitu? Lu tulis memo gitu atau dia keunggulannya apa ya? Oh, dia speednya oke, gue mesti tingkatin ini atau gitu? Itu sebenarnya kalau yang lo jabarin sebenarnya itu bagus banget sih. Dalam artian lo kan berarti itu kan secara nggak langsung lo belajar dari orang lain kan. Betul. Yang which is itu sangat positif buat lo gitu. Nah itu hal-hal yang itu menurut gue itu yang lo harus dapatkan dari sifat kompetitif. Jadi bukan yang negatif. Menurut gue itu bagus banget karena lo akan maju kan seperti itu. Betul. Nah kalau gue sama sih, tapi gue lebih ke mental notes ya. Gue selalu bikin mental notes karena kan kalau gue lihat dia main, gue langsung itu dia penguasaan bahasa gitu, dia bagus banget nih, kayak dia main medium swingnya enak banget gitu. Gue agak struggling, oke, gue akan latih kayak gitu aja sih. Jadi gue udah mulai bikin mental note, catatan gitu. Nah, jadi kalau gue pribadi sih gue latihannya pakai catatan gitu. Iya. Gak apa-apa kan, orang beda-beda. Tuliskan, iya kan? Orang beda-beda. Mungkin lo itu. Terus udah gitu, seberapa penting transkrip buat lo? Nah, ini juga topik yang sangat bagus sih. Ada yang bilang kan, ada yang kalau harus transcribe. Ada juga kan yang kayak ngapain transcribe. Ada juga gue sering nih diskusi antara dua kubu nih. Kalau gue pribadi sebenarnya transcribe penting. Tapi gue bukan tipe orang yang transcribe misalnya solonya Philly Joe gitu. Gue transcribe terus gue mainin note per note gitu. Karena buat gue ngapain gue mainin note per note. Kalau tujuannya hanya untuk kayak gue rekam gitu. Gue rekam video atau apa gitu terus gue mainin note per note, buat gue agak pointless. Ngapain? Philly Joe udah mainin itu gitu. Dan Philly Joe yang aslinya udah pasti lebih bagus. Lo mau mainin ngapain gitu, kecuali tapi gue transcribe dalam artian kayak misalnya contoh ada lagunya Hank Mobley judulnya Workout. Itu asik banget Philly Joe di sana, gue suka banget. Nah itu 8 bar opening drum solo dia itu aja gue transcribe sejam 2 jam. Tapi gue latih dan gue kayak figure out gitu, oh ini phrase-nya Philly Joe gini ya, dia kayaknya ngambil bahasanya feel-nya kayak gini. Nah dari sana gue coba masukin ke mainan gue, gitu aja sih kalau gue. Jadi gue nggak akan lo lihat kayak kalau nanya lo bisa mainin solonya Philly Joe lagu ini, nggak bisa sih, karena gue nggak pernah latihan benar-benar transcribe terus gue mainin note per note persis gitu ya. Gue yang gue coba adalah gue akan coba untuk mainkan dan gue coba untuk kayak dapetin bahasanya aja gitu. Berarti gitu. Artinya lo ngerti banget guna transcribe sebetulnya buat apa, colornya buat apa, fungsinya buat diri lo sendiri ya. Iya sebenarnya kan buat gue aja sih. Bener. Karena ada orang yang latihan transcribe terus begitu solo ya belepotan juga, nggak bisa juga kan? Betul. Nggak ngerti soalnya ya dia gue gitu kan, nggak ngerti. Kan ibaratnya kayak gini Vin, lo pernah ketemu ini nggak kayak kamus English yang practical English gitu? Iya betul. Misalnya lo kalau buat ke luar negeri gitu. Iya. mau nanya makanan, gitu, iya lo langsung ada kalimatnya, betul. lo tinggal hafalin kayak atau lo tinggal bacain gitu. Ya orang pasti ngerti, orang ngerti, cuma
ketika nggak ada itu lo kan nggak bisa ngomong Inggris karena lo cuma basically cuma menghafal atau lo cuma nyebutin doang gitu sesuai dengan tertulis gitu. Ya tapi lo tidak mendapat konsepnya, lo nggak ngerti ngerti kan maksud gue? Kalau gue sih tipe orang yang gue nggak perlu itu, gue yang penting gue bisa ngerti konsepnya, ya gue bisa ngomong sendiri kayak gitu. Kalau menurut lo nih pada masa pandemi sekarang begini, orang-orang yang mau belajar musik perlu belajar nggak nih? Atau mereka-mereka yang suka musik gitu ya perlu belajar nggak? Atau nabung aja deh? Nabung buat apa nih? Ya mungkin kan pandemi lagi susah duit, semua orang susah duit kan. Terus lagi itu sementara lo ya udah gue suka musik nih, gue mau belajar tapi aduh duit gue simpen, atau mau belajar simpen belajar. Menurut lo gimana? Buat teman-teman nih penting banget nih. Iya, itu bagus juga sih, pertanyaan bagus. Kalau buat gue pribadi sekarang tergantung situasi dan kondisi masing-masing kan itu kan kita yang paling tahu. Kita kan bisa mengukur prioritas kita. Kalau gue pribadi sih gue merasa belajar itu kan investasi, nggak pernah rugi lah, nggak pernah rugi, kecuali sekarang walaupun lo belajar hal yang nggak berhubungan sama kerjaan lo, buat gue sih belajar apapun pasti bagus gitu buat gue. Nah cuma sekarang situasi pandemi, ya lo sekarang prioritasin aja gitu. Menurut lo penting nggak nih untuk kesempatan pandemi gini gue untuk upgrade knowledge gue, jadi ketika nanti udah mulai normal lagi ya gue nggak di sana lagi gitu, gue gue udah manfaatin waktu ini gitu. Nah kalau itu kan kembali lagi ke situasi kondisi masing-masing gitu. Nah itu yang penting ya guys, itu penting banget ya. Jadi prioritas. Kalau gue setuju banget sama dia karena gue lihat bahwa ya memang investasi otak yang nggak ada matinya. Betul, ya. Itu benar banget. Nggak ada matinya. Belajar terus kan. Betul banget. Lu pernah gini dong, down naik. Wah, kalau lagi latihan. Sering banget. Sering ya? Lah lu tahu. Ya. Nah kalau dia aja begini, kita begini guys, dar, mungkin gak baik lagi. Oke, pada saat down lu ngapain? Ya, kalau downnya misalnya dalam hal karir nih misalnya. Ya mungkin musiknya, mungkin lu merasa boring. Nggak tahu lah, lu merasa boring gak sih? Lu kayaknya bahasanya makin kaya. Maksudnya lu merasa boring nggak? Pernah nggak lu ngerasa bahwa aduh gue main gue gitu-gitu aja tuh? Oh pernah banget. Kalau itu sih pernah banget. Kalau gue sih orangnya kalau misalnya lagi boring itu ya udah gue nggak denger jazz. Kemarin awal pandemi gitu sampai mungkin hampir setahun gue hampir nggak pernah denger jazz gue. Oh gitu. Bahkan main drum pun nggak. Iya. Oke. Ya lu. Nah ini pengecualian semua lah guys. Ini ya kita nggak mungkin kan kita sharing sama Superman. Ya gua nggak kuat lah selama ini. Ya lu Superman. Ya kita kan manusia biasa. Oke. Cuman berarti pada saat lu down apa yang lu denger nggak? Denger sama sekali enggak? Waktu itu juga sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Iya, sama sekali. Kok bisa kan? Karena waktu itu kebetulan gue lagi banyak depan laptop, gue produce music gitu kan. Jadi musik yang gue dengerin juga ya itu yang lagi gue kerjain banyak kayak gitu. Just gue ngerasa kayak nggak tahu nih passionnya. Waktu itu passionnya juga lagi kayak ntar dulu deh gitu. Ya just kalau kayak gitu sih gue nggak maksa sih. Itu nanti datang sendiri sih Vin. Kayak benar-benar datang sendiri. Nanti ada satu saat pas gue lagi duduk, kok kayak gue pengen denger ya gitu, just gue setel, balik lagi nih gitu. Gitu aja sih menurut gue sih. Ya siklus pasti ada ya. Lo pasti juga pasti ngalamin kan. Iya, banget. Seberapa penting nih teknik ya? Seberapa penting teknik yang lo latih sampai selevel lo sekarang begini untuk permainan improvisasi lo? Ini kasus improvisasi lo ya? Iya. Bukannya mainin lagu ya? Seberapa penting sebetulnya teknik? Atau karena begini ya? Kenapa penting banget gue bahas ini? Karena ada teman-teman juga mungkin yang dengerin kita tenggelam ke teknik akhirnya. Iya. Jadi akhirnya begitu ngelihat orang, wah nggak perfect tuh. Oh ini tripletnya nggak asik tuh. Yeah. Jadi secara teknis melulu gitu kan liatnya. Betul. Itu kan jadi nyasar. Main musiknya bener nggak? Betul. Akhirnya jadi menjaga kesempurnaan supaya tekniknya dapet. Ya menurut lo gimana? Yeah. Seberapa penting? Kalau gue pribadi sih teknik itu menurut gue penguasaan teknik ya. Sangat penting kalau gue pribadi. Karena gue ngerasa hal-hal yang gue mainin itu gak akan bisa gue mainin kalau teknik gue gak bagus. Ini kebetulan aja gue udah mulai latihan lagi sih. Iya. Kalau lo main sama gue waktu pandemi kemarin pasti kerasa agak rusty. Gue sendiri ngerasa agak rusty. Ide sih masih ada, cuma eksekusinya itu agak rusty dikit lah gitu. Dan itu kembali ke orangnya sih. Kalau gue tipe orangnya yang suka semua yang gue mainin tuh
gue pengen bunyi bagus kayak gitu. Bunyi perfect lah gitu ya. Kayak ya gue orangnya agak perfeksionis juga. Jadi kayak gitu, teknik itu menurut gue penting. Drummer yang gue suka banget kayak misalnya semua lah, all the legends lo sebut Philly Joe, Mike Stewart, Tony Williams, sampai yang paling modern pun Marcus Gilmore, Bill Stewart. Mereka memang kan terkenal dengan phrasing dan musikalitas yang sangat luar biasa. Brian Blade pun tapi luar biasa. Iya benar. Kalau lo analisa tapi penguasaan teknik mereka sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Cuma nggak kelihatan mereka main technical karena mereka udah main musik gitu. Jadi mereka bisa translate their ideas keluar musical banget lewat teknik yang sangat bagus itu. Kalau piano kan banyak yang teknik yang nggak bagus, akhirnya dia bisa contohnya ya. Salah satunya Thelonious Monk. Oh iya. Lu liatin aja, main dengan kayak gitu, udah gitu gue baca biografinya bahwa dia katanya sekolah piano lah, gue pikir, aduh anjir tangannya kayak gitu. Iya. Tapi memang he's brilliant ya, maksudnya dia ciptain harmoni yang bagus, nuansa yang keren-keren, ritme yang keren banget, ritme hening apalagi. Iya. Cuman lihat tekniknya kan begitu, itu piano ya? Iya. Ada nggak drummer yang menurut lo tekniknya, so-so, tapi mainnya gila, maksudnya secara nyanyinya tuh? Belum pernah sih gue. Billy Hart tekniknya bagus. Tekniknya bagus ya? Menurut gue bagus itu. Karena dulu dia pernah, kalau nggak salah pernah ada workshop gitu kan, dia kayak nggak bisa ngejelasin gitu, tau nggak? Oh iya. Jadi kayak banyak sih kalau istilahnya drummer yang mungkin self-taught. Zaman dulu kan pasti kebanyakan mungkin gue rasa self-taught atau mungkin nggak proper belajar di sekolah gitu. Tapi tekniknya sih bagus itu kan. Cuma mungkin dengan penyampaian dia ya mungkin stylenya gitu. Kayak kalau kayak yang lo sebut tadi Monk itu interesting. Kalau buat gue pribadi gue ngeliat Monk lebih bukan ke pianis sebenarnya. Betul. Menurut gue dia lebih komposer yang sangat brilian, luar biasa. Cuma dan memang instrumennya piano gitu. Betul. Iya, setuju gue. Iya. Cuman kan orang kan yang nggak ngerti. Oh iya. Iya kan? Iya. Kita kan kalau mau ngedidik teman-teman kita, kalau ngomongin jazz, apalagi Herbie Hancock, lo liatin jarinya sampai begini-begini. Yeah. Pertanyaan gue, ada orang yang di sana yang gila teknik, bro. Iya. Gila teknik. Sementara Herbie Hancock, Thelonious Monk, itu mereka tekniknya Count Basie. Oh iya. Seadanya gitu kan. Yeah. Idenya bagus, aransemennya luar biasa, tapi ya seadanya. Tapi ya makanya kan supaya nggak nyasar nih teman-teman yang dengerin kita tuh nggak nyasar gitu loh. Oke. Gue juga perlu teknik, gue juga perlu ide, gue juga perlu apa segala macam. Betul. Gitu kan? Oke. Last question nih ya. Pertanyaan terakhir nih seru banget karena kapan lagi? Oke. Pernah nggak lo dimaki-maki di panggung? Oh, untungnya nggak pernah sih. Nah, dan ya udah. Kelar pertanyaan gue, guys. Nggak ada pernah sekalipun mungkin. San, lu bagaimana sih main gitu? Nggak pernah. Nggak ada. Sekali pertama kali lu main juga. Untungnya gue belum pernah main. Ya udahlah guys. End of discussion. Oke, gue belajar banyak dari lu. Gue ngeliat kesempurnaan. Gue ngeliat bagaimana lu berkomunikasi secara sempurna. Gue nggak ngeliat not sell sebetulnya yang dari lu tadi main. Tadi gue ngeliat kesempurnaan lu berkomunikasi, mencoba untuk ngiringin gue. Itu amazing banget lo. Oke. Thank you, Ben. Itu amazing banget. Karena gue tipe orang yang, kalau gue tuh tipe orang yang ngedenger banget. Gue denger bass aja nggak enak. Iya. Langsung gue ngomong. Bentar. Sorry, gue kan kalau Jakarta sekarang kan lagi sering main sama Nial. Oke. Nial Juliarso, kasih tau lah. Iya. Nah, Nial tuh orangnya juga kayak gitu. Ada satu note aja yang lo beda tuh langsung di stop sampai ini langsung. Nah, jadi ya ada bagusnya gue main sama orang-orang seperti itu yang sangat mendengarkan gitu. Jadi ya it helps me juga kan untuk memang lo dengerin gitu, pay attention kayak gimana gitu. Tapi untuk tahap mendengarkan itu kan tahap yang sulit ya kan. Tahap mendengarkan tuh sulit loh. Mesti beres dulu semua ya. Ya betul, pasti Gila pasti loh, pasti ya? itu Pin, pasti. Terus udah gitu berkomunikasi secara musik tanpa ngelihat. Gue nggak tahu ya, kan gue kan main begitu ya di belakang gitu ya. Tapi gue ngerasa aja gitu lo ngobrol sama gue gitu. Iya. Itulah yang membedakan Sandi sama yang lain. Sandi itu nggak butuh penyesuaian. Dia tahu apa yang dikerjakan, dia tahu mau ngapain, dia ngobrol sama siapa. Gue anjungin jempol. Thank you banget ya. Appreciate banget. Thank you, Buat yang denger video ini,
banyak belajar dari dia. Gua sangat rekomen banget kalau mau yang mau belajar nih ya. Gua rekomen banget dari dia. Sandy Winata kenapa? Karena buat gue ya mesin yang sempurna buat gue. Mesin loh gue bilang. Kenapa mesin? Ya dia nggak ada cacatnya. Menurut gue ya. Gua nggak lebay, nggak. Thank you banget nih. Gue ngerasain gitu ya. Gue main sekali nggak perlu gue gue maunya begini, gue kagak perlu gitu. Jadi dia udah bisa komunikasikan dengan baik menurut gue. Cukup lah guys. Komen. Thank you banget, Min. Oke, thank you guys yang udah nonton video ini, dan thank you juga gue. Thank you sama-sama. Sandy Min. Winata, thank you mau terima undangan gue terima kasih banget. Buat teman-teman, gue berharap video ini bisa bermanfaat. Buat gue sangat bermanfaat. Gue percaya buat lo juga bermanfaat banget. Thank you, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.